Teman-teman tolong siapin ya Mazmur 91 buat doa buka kita. Marilah kita awali hari ini dengan doa pembukaan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa, terima kasih kami ucapkan kepadamu, karena pada hari ini kami dapat Kau kumpulkan untuk kegiatan rutin kami setiap hari Minggu. Kami mohon padamu ya Bapa, berkatilah kami semua, agar hari ini kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Berkati juga Cisila, agar dapat menyampaikan apa yang harus disampaikan daripadamu kepada kami dengan baik. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kawan-kawan kami yang belum bergabung hari ini, agar Engkau juga selalu memberkati mereka, dan mereka dapat bergabung dengan kami dalam komunitas ini. Ya Bapa, doa ini kami sampaikan kepadamu, dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Langsung mau dilanjutkan dengan Mazmur, iya. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kemuliaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya padamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kaki jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tetung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan memulihkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, thank you Boni. Saya sudah baptis, saya sudah krisma, saya sudah aktif pelayanan, saya sudah baca bahasa roh, saya sudah kenal banyak romo dan sebagainya. No, itu bukan goal daripada Christianity. Tapi goal dari Christianity itu adalah karakter. Buktinya apa? Aku yakin sebagian besar teman-teman sudah hafal. Dari Matius 5 ayat 23, itu perkataan Tuhan Yesus sendiri yang bilang, hendaklah engkau sempurna, seperti Allah Bapa di surga sempurna. Nah, kalau Yesus yang adalah Allah suruh kita menjadi sempurna, maka itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mungkin, bukan tidak mungkin. Karena Yesus sebagai Allah, dia tahu kemampuannya kita.
Maka kalau dia bilang kita disuruh menjadi sempurna, kita pasti bisa menjadi sempurna. Tapi yang dimaksud kesempurnaan itu bukan Maha Esa, Maha Hadir, Maha Kuasa, bisa bermujizat, bukan. Tapi yang dimaksud kesempurnaan itu adalah dalam hal karakter. Dan kalau paling gampangnya aja lah, kalau kita kenal Santo Santa, mereka adalah contoh-contoh manusia biasa yang bisa mencapai kesempurnaan karakter itu tadi. Bukan dengan jalan yang mudah, tapi banyak harga yang harus dibayar untuk bisa mencapai kesempurnaan karakter itu. Ada salib yang harus dipangkul, ada kedagingan yang harus ditepiskan, harus dikikis, ada banyak masalah, tantangan yang harus mereka hadapi untuk bisa mencapai kesempurnaan itu. Dan semua itu adalah proses. Mereka bukan terlahir sebagai makhluk-makhluk manusia ajaib yang spesial, yang berbeda dengan yang lainnya. No, mereka adalah manusia biasa juga sama seperti Anda dan saya. Dan mereka juga, kehidupan mereka juga dimulai dengan background yang berbeda-beda. Ada yang backgroundnya jelek sekali, ada yang backgroundnya biasa-biasa aja, macam-macam. Tapi ujung-ujungnya itu adalah kesempurnaan. Nah, hari ini kita akan mengingatkan diri sendiri, kita belajar dari Alkitab, apa yang Alkitab ajarkan tentang karakter-karakter yang harusnya Anda dan saya punya, sehingga kita bisa mencapai kesempurnaan itu tadi seperti yang apa memang Tuhan mau. Satu contoh di dalam Alkitab ya, Daud itu orang yang luar biasa. Dia orang yang luar biasa banget. Daud itu, bayangin aja, dia raja. Dia ganteng. Dia punya banyak uang. Dia punya kuasa. Dia disegani banyak orang. Perempuan-perempuan di sekitar dia ada banyak juga. Istri ada beberapa gitu. Istilahnya dia ngomong apa aja, orang pasti nurut. Orang mau. Tapi apa yang membuat Daud itu menjadi spesial di mata Tuhan adalah karena Daud itu punya kerendah hatian untuk berubah. Daud punya kerendah hatian untuk mengakui kuasa Allah atas dirinya. Daud punya kerendah hatian untuk menyesali kalau dia berbuat salah, mau mengakui diri, mau mengakui kesalahannya. Nah, ini adalah satu karakter luar biasa yang dihargai banget sama Tuhan, sampai Tuhan sendiri mau jadi turunannya Daud kan. Tuhan sendiri sampai mau jadi turunannya Daud. Kenapa? Karena Daud punya karakter yang luar biasa itu tadi. Dia punya kerendah hatian untuk mengakui dirinya. Nah, Bapak dan Ibu, setiap dari kita sebenarnya sudah terlahir dengan kecenderungan-kecenderungan dosa. Kita punya kelemahan-kelemahan sendiri. Kita punya hakikat-hakikat dosa. Kedagingan-kedagingan yang melekat di dalam kehidupan kita. Questionnya, apa saya punya kerendahan hati untuk bersikap seperti Daud, untuk mengakui kesalahanku, untuk mengakui kelemahanku? Itu. Nah, kita belajar. Apa aja 7 karakter yang harus saya punya menurut Alkitab. Yang pertama, kita harus punya karakter yang mengandalkan Tuhan. Kita harus punya karakter yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. David, tolong di-mute lagi, David. Udah, Ci. Yes, Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, Bapak dan Ibu, ciri orang yang mengandalkan Tuhan, dia itu punya iman sampai di kelas ini. Benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya gitu. Jadi istilahnya keadaan baik dia bersyukur kepada Tuhan, keadaan buruk dia juga bersyukur kepada Tuhan. Dia percaya bahwa keadaan yang tidak enak ini memang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya dan dia bersyukur atas itu. Dia tetap mengusahakan untuk mendapat hal-hal baik di dalam hidupnya dan percaya bahwa iman kepada Tuhan itu membutuhkan tindakan juga dari kita untuk melakukan. Iman kepada Tuhan itu bukan cuma berarti kita diam-diam aja. Jadi kita harus sampai di kelas iman seperti ini. Bukan cuma kelas iman level anak yang baru komini atau anak yang baru krisma, yang berpikir bahwa oh pokoknya kalau aku percaya aja, aku dapat selamat. No, kita harus punya iman lebih daripada anak SD atau anak yang baru krisma ini, yaitu kita punya iman walaupun saya di dalam kesesakan, walaupun kehidupanku bukan sesuatu yang gampang, tapi aku tetap berbuah dan mengandalkan Tuhan. Lihat ayat yang ke-8. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia diberkati. Dia akar-akarnya tetap punya air. Dia tidak mengalami masa panas terik. Walaupun keadaan panas terik, tapi dia tidak rasakan itu. Bahkan daunnya tetap hijau. Bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Tetap sehat, tetap hidup, tetap enak makan, tetap enak dilihat. Tetap bisa menikmati kehidupan. Dan tidak ada khawatir. Tidak ada kekhawatiran dalam tahun kering. Tahun kering. Ada masalah juga, tapi dia bebas daripada kekhawatiran, tetap optimis dan tetap melakukan apa yang memang harusnya dia lakukan dan menghasilkan buah. Baik buah jasmani, buah rohani, dia tetap hasilkan buah-buah itu. Maka hidupnya diberkati. Bapak dan Ibu, kita harus punya iman sampai di level ini yang mengandalkan Tuhan dengan segenap-segenap, yang tetap berbuah walaupun keadaan kita tidak yang perfect. Nah, ini sedikit pelajaran lama ya, mungkin buat review aja. Ada 3 jenis iman. Yang pertama, iman kepercayaan, yang baru menerima dasar kebenaran Kristiani, yang sekedar percaya sama Tuhan. Kita harus lebih daripada level ini, yang cuman baru percaya saja. Level yang kedua, iman pengharapan. Nah, orang yang sudah mulai berharap, dia udah mulai mendekat kepada Tuhan. Udah menaruh harapannya pada Yesus. Tapi masih pasif. Sifatnya masih pasif. Hanya dalam bentuk doa dia ungkapkan harapan-harapannya itu tadi. Dia berusaha untuk berpegang kepada imannya, tidak jatuh pada permasalahan-permasalahannya karena dia mau menaruh pengharapan pada Tuhan, tapi dia belum melakukan apapun juga. Kita harus sampai pada level iman yang ketiga, yaitu bisa melangkah di dalam iman. Yaitu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita bukan cuma berpengharapan, tapi kita harus aktif ikut ambil bagian sehingga harapanku itu tadi terwujud. Nah, kita harus sampai di level ini. Harus percaya bahwa iya, lewat Yesus saya dapat keselamatan, iya, lewat Yesus saya bisa taruh harapan, tapi iya juga agar harapanku ini tadi terwujud, saya harus bertindak aktif mengikuti bimbingan daripada Roh Kudus, sehingga harapan-harapan itu tadi bisa terwujud dengan nyata. Nah, kita harus sampai di level iman yang ketiga ini tadi. Sehingga kalau kita bisa berpegang pada melangkah pada iman yang aktif itu tadi, mengandalkan Tuhan bisa menjadi sebuah karakter yang melekat di dalam kehidupan kita. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat ini bilang, kalau kita percaya hikmat Tuhan, harus dengan segenap hati. Dan beriman yang segenap hati itu tadi berarti bukan bersandar pada pengertian sendiri. Maksudku begini, pikirku begini, no. Tapi kita harus bisa berjalan bersama dengan untuk berjalan bersama dengan pimpinan dari Roh Kudus sehingga kita mengerti bahwa setiap keadaan yang terjadi itu memang Tuhan izinkan untuk mendidik kita. Dan kita mengandalkan Tuhan akan kemenangan kita dan melangkah mengikuti bimbingannya, bukan bersandar pada pengertian sendiri. Nah, kalau kita cuma bersandar pada pengertian sendiri, ayat 7 tuh, menganggap diri sendiri bijak, ini kan sebetulnya sombong. Gitu. Orang-orang yang menganggap diri sendiri bijak, dia berpegang pada pikirannya sendiri, biasanya kalau ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan kehendaknya, emosinya akan langsung naik. Dia akan langsung marah, dia akan langsung tersinggung, bahkan mutung, bahkan memutuskan relasi. Karena apa? Karena dia mengandalkan pikirannya sendiri. Tidak punya kerendah hatian untuk mendengarkan orang lain, tidak punya kerendah hatian untuk mengandalkan Tuhan, dan tidak bisa menerima keadaan yang mungkin tidak bagus yang terjadi di dalam kehidupannya dia. Jadi kalau kita ketemu Tuhan Yesus, aku pikir Bapak dan Ibu semuanya di sini sebagian besar udah ikut SHBDR ya. Kalau SHBDR itu kan bicara tentang perubahan sebetulnya. Jadi intinya gini, setiap orang yang sudah pernah mengalami Yesus itu pasti berubah. Itu pasti berubah. Berubah apa? Bukan berubah rambutnya, tapi berubah innernya. Paling enggak kelihatan apa? Enggak jadi orang oban. Punya kerendah hatian untuk mendengarkan orang lain. Punya kerendah hatian untuk menerima perbedaan. Gak gampang tersinggung. Nah, orang yang berubah, dia tidak akan mengandalkan diri sendiri. Sedangkan orang yang tidak mau berubah, dia cuma mengandalkan karunia-karunia saja. Gitu. Tapi orang yang berpegang kepada Tuhan, dia bukan mengandalkan karunia-karunia, tapi dia mengandalkan Tuhan. Harus tahu bedanya itu tadi. Tuhan memang memberi kita karunia. Dan karunia itu harusnya kita pakai untuk memberkati orang lain. Karunia bukan dipakai untuk meningkatkan kesombongan kita karena kita merasa aku mampu, aku bisa. Ini mengarah pada kesombongan. Tapi orang yang berubah, dia tidak akan mengandalkan diri sendiri lagi. Berarti apa? Dia tidak mengandalkan karunia-karunia saja. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Nah, karakter yang kedua yang harus kita punya, yaitu karakter yang terus untuk mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Aku akan pakai ayat yang umum, Hosea 4 ayat 6. Ini juga udah berkali-kali kita baca. Bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Hosea 4 ayat yang ke-6 itu bilang, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, berkali-kali aku ingatkan, yang pakai Alkitab ini boleh dicoret sedikit. Sebenarnya perkataan yang paling tepat di kitab bahasa Inggris, ini dikatakan umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Lack of knowledge. Bukan tidak mengenal Allah, tapi kurang pengenalan akan Allah. Kalau kita kurang pengenalan akan Allah, itu kan sebenarnya kenal, cuman nggak kenal-kenal banget. Ternyata kalau kita kurang mengenal Allah kita, itu pun bisa menuntun pada kebinasaan. Makanya kita harus terus-menerus berproses agar hari demi hari kita makin kenal sama Allah, kita makin kenal sama Allah, kita makin kenal sama Allah. Nah, bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Dan ini adalah sebuah proses yang harusnya terjadi
setiap hari. Makanya perjumpaan sama Tuhan itu bukan cuma sekali harusnya. Bukan cuma pada waktu kita retret atau pada waktu kita doa ini itu. No, tapi harusnya perjumpaan dengan Tuhan itu terjadi setiap saat. Dan pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, harusnya terjadi komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itu tadi yang akan membuat kita hari makin kenal satu sama yang lain. Ya kan? Sama seperti kehidupan keluarga, kehidupan suami istri, atau mungkin kehidupan dengan sahabat-sahabat kita. Semakin kita banyak berkomunikasi, semakin pula kita akan bertumbuh di dalam pengenalan satu dengan yang lainnya. Ini juga yang harus terjadi di dalam pertumbuhan kita, di dalam mengenal Allah kita. Harus ada komunikasi setiap saat, sehingga kita makin kenal pikirannya dia. Kita makin kenal isi hatinya dia. Aku tidak akan bicara terlalu details ini, tapi nanti yang mau sedikit promosi, boleh ikut di kelasnya BCM. Nanti BPK akan mengadakan kelas BCM mulai tanggal 1 September, 8 kali kelas. Kita akan belajar dasar langkah-langkah iman kita, sehingga kita makin kenal Allah kita. Dan kita bukan cuma makin kenal, tapi kita makin mampu untuk mendengar bimbingannya setiap hari. Bimbingan Tuhan itu caranya macam-macam. Yang pasti memang dari kitab suci, iya. Karena di situ diungkapkan isi hati dan pikiran Allah. Tapi selain dari kitab suci, bimbingan Tuhan itu juga lewat panggilan hidup kita sehari-hari, lewat panggilan khusus kita, lewat keseharian kita, Tuhan juga bicara. Nah, itu nanti kita akan belajar detailnya di BCM. Tapi ingat, poin kedua, karakter yang Tuhan mau adalah kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Amsal 19 ayat 2 dan 20. Dikatakan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, ayat udah jelas bilang, orang yang cinta sama Tuhan tapi nggak kenal firman, nggak kenal pembimbingnya, itu bukan sesuatu yang tepat. Ayat malah bilang, ayat 2a itu bilang, tanpa pengetahuan kerajinan pun nggak baik. Kalau kita cuma kerja pelayanan doang, tapi ternyata kayaknya nih secara lahiriah kita rajin, maha hadir di setiap Zoom pengajaran-pengajaran. Tapi ternyata kita tidak mendengar, kita tidak mengenal maunya Tuhan, rencana Tuhan atas kehidupan kita. Itu pun tidak baik. Kenapa? Karena jangan-jangan nih Tuhan mau kita misalnya nemenin anak. Tuhan mau kita nemenin mertua. Tuhan mau kita masakin buat anak gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Jadi kalau cuma sekedar kerajinan doang tanpa kita mengerti apa maksud Tuhan terhadap kehidupan kita, itu juga bukan sesuatu yang tepat. Jadi kita harus belajar untuk mengenal akan Tuhan. Sehingga setiap tindakan yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Bukan karena aku yang kepengen doang gitu. Jangan-jangan aku rajin pelayanan karena pelarian. Males sama orang rumah. Jadi aku udah deh rajin-rajin aja deh pelayanan, menyibukkan diri dengan Zoom. Biar nggak dipanggil-panggil orang rumah, bisa jadi. Atau mungkin karena aku pelayanan biar kayaknya keren gitu. Kalau orang tanya dari mana? Dari pelayanan. Kedengarannya keren kan gitu. Tapi ya tujuanku pelayanan bukan untuk menyenangkan Tuhan. Bukan karena Tuhan mau gitu. Tapi biar aku pribadi merasa keren. Jadi kita harus mengenal dia. Jangan sampai, ingat ya kisah Maria sama Marta. Marta itu kan sibuk di dapur. Nggak salah sebetulnya. Kesibukan pelayanan dia nggak salah. Tapi kan nggak tepat. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Akibatnya apa? Akibatnya Tuhan tegur dia juga. Marta, kamu itu kok repot dengan segala macam perkara. Maria ambil bagian yang terbaik. Jadi bagian yang terbaik itu apa? Dengerin dulu. Bangun dulu relasi dengan Tuhan.
Bangun dulu pengenalan akan Dia, sehingga langkah kita tepat. Jangan sampai langkah kita menjadi kurang tepat dan ujung-ujungnya menjadi sebuah kebinasaan. Kita tidak mau itu terjadi. Roma 10 ayat 2 dan 3. David tolong di-mute lagi dong. Roma 10 ayat 2 dan 3. Thank you. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Lihat nih, giat bener loh buat Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Cocok nggak dengan ayat yang tadi, Hosea 4 ayat 6? Umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Nih, ini umat di Roma ternyata rajin pelayanan, tapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenarannya sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Ini contoh. Ternyata di Roma pun terjadi. Giat pelayanan, kayaknya rajin, tapi ternyata karena kurang pengenalan akan Allah, akibatnya pelan-pelan mereka mulai membangun kebenarannya mereka sendiri. Nah, kalau yang dibangun lama-lama adalah kebenaran sendiri, maka ujung-ujungnya adalah kebinasaan juga. Kita nggak mau seperti itu. Orang yang cuma berpegang pada kebenarannya sendiri tanpa mengenal Allah, ujung-ujungnya itu berantem. Ujung-ujungnya itu bersungut-sungut. Kayak si kayak si Marta. Marta setelah pelayanan repot, dia kan ujung-ujungnya bersungut-sungut. Tuhan, kenapa kamu nggak suruh Maria tolongin aku? Kenapa? Karena dia merasa capek. Dia merasa nggak dibantu, dia nggak merasa dihargai. Makanya ujung-ujungnya bersungut-sungut. Cek diri kita sendiri. Setiap pelayananku yang hari ini aku lakukan, ini sebetulnya memberi aku damai sejahtera, atau malah bikin aku bersungut-sungut. Kenapa si A nggak bantu, si B nggak bantu? Kenapa aku tidak diindahkan, tidak ada yang terima kasih sama aku? Kenapa aku tidak dihargai? Nah, cek. Jangan-jangan apa yang aku lakukan ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau aku lakukan. Nah, cek diri lagi deh. Sehingga kita bisa berbalik pada kebenaran kita sendiri. Kolose 2 ayat 21 sampai 23. Kolose 2 ayat 21 sampai 23. Jangan jamak ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Bukan kebenaran Allah, tapi perintah dan ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ternyata Bapak dan Ibu, kalau kita tidak punya pengenalan akan Allah, bisa-bisa kita ini cuma repot berantem ngurusin hal-hal duniawi doang. Contoh kecil ya. Sering di dalam doa-doa, orang berantem gara-gara kenapa belum ada salibnya? Kenapa lilinnya cuma satu? Kenapa belum ada patung Bunda Marianya? Kenapa bunganya ditaruh sini? Harusnya ditaruh sana gitu. Sering orang berantem gara-gara itu. Kenapa pakai lagu ini bukan yang lagu itu gitu. Nah, ini semua sebetulnya hal-hal duniawi aja. Nah, kalau kita masih berantem gara-gara hal-hal gini, ya ini sebetulnya hanya untuk kepuasan lahiriah. Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hati kita. Bukannya ada lilin salah, nggak ada lilin salah. Bukan. Tapi kita harus bisa mengerti bahwa yang penting itu adalah hati kita. Bukan alat-alat yang di sekitarnya. Sedangkan manusia cenderung lebih mengutamakan lagunya lah, lilinnya lah,
bunganya lah di mana gitu. Dan dia tidak bisa terima kalau misalnya lilinnya di kanan dipindahin ke lilin sebelah kiri, bunganya di depan dipindahin ke belakang, dia nggak bisa terima. Ini sebenarnya adalah hal-hal lahiriah. Jadi bagian kita bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk introspeksi diri sendiri. Sudahkah aku mengenal Allahku dengan benar? Sehingga aku tidak lagi mengutamakan ibadahku pada hal-hal lahiriah, tapi aku mengutamakan ibadahku untuk membangun relasi dengan Dia. Sehingga setiap ibadah yang aku jalani bisa membawa aku makin kenal sama Dia. Tuhan itu tidak mempersulit kita kok. Ada lilin, nggak ada lilin, nggak masalah. Ada bunga, nggak ada bunga, nggak masalah. Pakai lagu A, pakai lagu B, Tuhan tidak masalah. Bahkan siarah sekalipun, Tuhan tidak mempersulit kita. Kalau kita tidak bisa siarah 9 Gua Maria, ya tidak apa-apa. Jangan memaksakan diri kalau siarah harus jalan salib dengan pakai dengkul. Kalau dengkul memang nggak kuat, ya udah nggak apa-apa. Tuhan itu nggak memaksakan diri. Kalau kita memaksakan diri sesuai dengan mampu, pokoknya harus 9 Gua Maria. Aku pernah waktu itu ada satu teman, harus 9 Gua Maria, zamannya itu tuh, pintu kerahiman ilahi itu loh. Itu kan harus lewat pintu gereja kan. Dia maunya siarannya ke Eropa. Yang pasti jauh dan mahal. Kayaknya gereja di Indonesia, lewat pintu gereja di Indonesia, sepertinya tidak bisa memberi indulgensi gitu. Jadi dia memaksakan diri pada keluarganya, dia harus ke Eropa. Nah, itu kan juga sesuatu yang tidak tepat ya. Jadi kita belajar untuk mengenal Allah dengan benar. 2 Petrus 1 ayat yang kelima. 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ini nyambung. Tadi pertama bilang tentang iman. Iman kita harus sampai pada iman yang mengandalkan Tuhan. Iman yang berserah, iman yang melangkah. Kalau iman kita sudah melangkah, berarti iman kita sudah disertai dengan perbuatan. Ingat ya, kita sangat tekankan bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi iman disertai dengan perbuatan. Iman kita mendorong kita untuk berbuat, untuk melangkah. Bukan kebalikannya. Perbuatan baik, tapi motivasinya biar daripada nganggur di rumah. Perbuatan baik, baksos, tapi motivasinya biar namaku ditulis sebagai donatur. Aku percaya kita udah nggak di level inilah ya. Tapi kita berjuang agar iman kita mendorong kita untuk berbuat yang benar. Agar iman kita dibuktikan dengan perbuatan. Tapi perbuatan itu tadi kita udah baca ya ayat 5. Menambahkan kepadamu iman kebajikan dan kebajikan pengetahuan. Perbuatan-perbuatan itu tadi yang menunjukkan iman kita harus disertai juga dengan pengetahuan akan Allah. Jadi pengetahuan akan Allah ini juga harus berkembang lewat PA seperti ini, lewat pengajaran-pengajaran lain yang kita dengar. Iman kita, pengenalan kita akan Tuhan itu harus berkembang sehingga perbuatan-perbuatan kita itu juga mendukung gitu. Kalau pengenalan kita akan Allah tidak berkembang, ya iman kita akan mentok juga. Kita harus terus, status kita kan semuanya sama-sama murid. Nggak ada yang statusnya udah jadi guru. Karena apa? Murid itu tugasnya belajar. Jadi kita semua harus terus-menerus berkembang di dalam pengenalan akan Dia dan tidak akan pernah ada akhirnya. Lalu, karakter yang ketiga. Tuhan mau kita menjadi orang yang rajin. Tidak malas. Nah, kerajinan di sini ya. Kalau kita rajin belajar, kita akan menjadi pinter. Kalau kita rajin bekerja, kita akan menjadi sukses di dalam berkarya. Tapi secara rohani, kita pun juga harus rajin. Rajin bukan cuma secara lahiriah, tapi juga rajin secara rohani. Jadi kerajinan secara rohani ini juga harus
diusahakan, diperjuangkan. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah kalau kita rajin secara rohani, make sure bukan cuma badan doang yang absen, tapi kerajinan secara rohani ini baru ada nilainya, baru ada dampak positifnya kalau kita membawa roh kita yang rajin, bukan cuma badannya doang gitu. Kalau roh kita ikut rajin, maka otomatis kita akan bisa makin mengandalkan Tuhan, kita akan bisa makin mengenal Allah dan sebagainya. Jadi make sure kerajinan rohani kita benar-benar membawa roh kita. Mungkin contoh sedikit. Bisa aja seorang murid rajin sekolah, datang tidak pernah terlambat, pulang juga tidak pernah duluan, selalu absen. Tapi dia rajin sekolah. Cuman pada waktu belajar, dia nggak konsen. Dia main mikir ini, dia mikir itu, dia curi-curi main games, dia tidak mendengarkan gurunya. Secara fisik dia rajin, tapi jiwanya nggak konsen sama gurunya. Maka dia juga tidak akan dapat apa-apa. Kan? Ada pekerja yang rajin, selalu absen ke tempat kerjaan, selalu datang pagi juga. Tapi ternyata pekerjaannya dilakukan dengan asal-asalan, tidak dengan sepenuh hati. Akhirnya tidak ada progresnya juga. Demikian juga dengan roh kita. Kalau roh kita mau rajin, jangan asal-asalan. Biar setiap ibadah kita, walaupun singkat, kita lakukan dengan kesungguhan hati. Nah, di situ baru akan membawa kita pada perubahan-perubahan. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ini bicara tentang malas saat teduh. Kadang-kadang kita malas saat teduh harian ya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu. Seperti seorang penyerbu yang kekurangan, seperti orang yang bersenjata. Nah, Bapak dan Ibu, bicara tentang kerajinan rohani. Ngomong kerasnya, percuma kalau cuma badan kita doang absen di ibadah ini, absen di sub itu, tapi ternyata kita tidak membawa hati kita. Tuhan mau roh kita yang rajin. Tuhan mau roh kita yang membangun koneksi dengan Dia. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam ketekunan roh itu tadi. Kalau kita males, dikit-dikit tunda, tidak sungguh-sungguh, tidak fokus gitu. Akibatnya apa? Ayat 11, datang kemiskinan. Ini bicara tentang kemiskinan rohani. Lama-lama roh kita akan makin keropos. Kita tidak sadar. Lalu akan ada seorang penyerbu. Ini bicara tentang iblis. Yang saat dia melihat roh kita sudah keropos, dia akan menyerbu. Ingat, job desk-nya iblis itu ada di Yohanes 10 ayat 10a. Dia akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini job description-nya iblis. Dia cari celah pada waktu kita sudah keropos, miskin rohani, dia datang menyerbu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan kitanya kekurangan seperti orang yang nggak bersenjata. Kenapa? Karena kita miskin rohani. Kita tidak punya senjata rohani untuk melawan serangan atau serangan dari iblis itu tadi. Kita nggak mau hal ini terjadi. Karena kita tidak tahu kapan iblis menyerang. Maka bagian kita adalah tetap berjuang di dalam ketekunan. Agar roh kita pun juga makin kuat. Tanda kalau kegiatan rohani kita sebenarnya tidak mengubah kita. Kalau kita, ini cek diri kita sendiri ya. Kalau kita udah jadi aktivis lama, kita PA lama, kita tahu ibadah ini, ibadah itu gitu. Udah bertahun-tahun gitu. Tapi ternyata akunya nggak berubah-berubah. Orang sekitarku masih bilang aku ini pemarah. Atau kalau aku lihat orang lain diberi kesempatan,
aku tersinggung, kalau ada hal yang terjadi tidak sesuai dengan kehendakku, akunya tersinggung. Nah, itu sebetulnya bukti kalau aku masih malas secara rohani. Mungkin secara lahiriah aku hadir, tapi ternyata rohku belum bertumbuh, belum berubah. Maka kita harus belajar untuk memupuk ketekunan roh kita. Rajin, jangan malas. Amsal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 14 ayat 23. Dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan aja. Sebenarnya prinsipnya sama gitu dengan prinsip kehidupan kita hari-hari. Rajin pangkal pandai, rajin pangkal kaya. Nah, kalau kita rajin secara rohani ini akan mendewasakan juga tubuh rohani kita, akan memperkaya juga tubuh rohani kita. Setiap jerih payah ada keuntungan, tapi kata-kata belakang mendatangkan kekurangan. Ini bahasa sehari-harinya NATO, no action, talk only. Nggak ada hasilnya. Matius 25 ayat yang ke-6. 25 ayat ke-26. Matius 25 ayat 26. Tetapi seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang yang khawatir di hadapan orang fasik. Kayaknya ini nggak terlalu tepat ya. Tidak apa-apa. Tapi ada begitu banyak ayat yang berkali-kali mengingatkan kepada kita agar kita memupuk kerajinan rohani kita. Karena Tuhan benci orang yang malas. Tuhan benci orang yang malas. Tapi kalau kita melakukan kerajinan untuk tubuh rohani kita, pelayanan, kegiatan rohani kita lakukan dengan tulus, Tuhan pasti kasih kita bonus. Dan kita pasti berubah dari dalam. Orang yang malas itu adalah jahat di mata Tuhan. Kita nggak mau jadi orang yang jahat di matanya Tuhan. Kita mau menjadi orang yang baik di matanya Tuhan. Maka kita harus berjuang untuk rajin. Jangan khawatir, Tuhan kita itu baik. Dia tidak menilai hasilnya doang, tapi dia melihat proses perjuangan kita sehari-hari. Bagaimana kita berjuang untuk bertumbuh di dalam ketekunan dan bagaimana kita berjuang agar kita bisa berubah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Setiap ibadah kita kalau dilakukan dengan sungguh itu tuh memberi keuntungan, memberi kekayaan bagi tubuh rohani kita. Makanya kita harus rajin. Ada begitu banyak ayat yang udah ngingetin kita sekarang kalau kita harus rajin secara rohani. Sehingga kita mampu untuk melawan serangan iblis. Sehingga kita mampu untuk sangkal diri. Berkata tidak terhadap hasrat-hasrat negatif kita sendiri. Gitu. Rajin. Kita bandingkan aja. Kalau Tuhan itu melihat ketekunan kita. Proses kita bukan hasil kita. Ada seorang ibu yang anaknya 5, nggak punya asisten rumah tangga, dia harus kerja untuk mencari nafkah buat anak-anaknya, maka otomatis dia nggak sempat pelayanan. Waktunya sudah habis untuk kerja, untuk ngurusin rumah, masak, cuci, apa segala macam, dan komunikasi dengan anak-anaknya. Dia otomatis nggak sempat pelayanan gitu. Tapi kemana-mana dia menceritakan kebaikan Tuhan. Kehidupannya menyenangkan bagi orang-orang di sekitarnya. Dia selalu ceria, dia selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang baik gitu. Maka kehidupan ibu yang nggak sempat pelayanan ini tadi menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Lewat sukacitanya dia, lewat cerita-cerita dan senyumannya dia memberi damai. Dia menceritakan kebesaran Tuhan lewat actionnya dia sehari-hari. Maka ibu ini menjadi berkat. Bandingkan dengan ibu B. Si ibu B ini punya uang. Dia tidak harus bekerja. Dia punya waktu. Dia punya tenaga juga. Tapi dia memakai waktu dan tenaganya ini tadi untuk arisan, untuk
shopping-shopping, untuk ngopi-ngopi gitu. Menyenangkan dirinya sendiri. Nah, saya bukan bilang shopping salah. Saya bukan bilang arisan itu salah gitu. Tapi apa yang menjadi prioritas kita? Apa yang menjadi prioritas kita? Kalau kita cuma ngopi, kita cuma shopping, kita cuma arisan, menyenangkan diri sendiri, ya otomatis kehidupan kita tidak menjadi berkat, tidak memberi berkat rohani bagi orang-orang di sekitar kita. Kehidupan kita harus balance juga. Kehidupan kita harus balance agar bisa menjadi berkat rohani bagi orang-orang di sekitar kita. Dan untuk mengerti bahwa saya harus menjadi berkat rohani bagi orang-orang di sekitarku, itu dibutuhkan kedewasaan roh. Itu dibutuhkan kerajinan roh. Sehingga aku mengerti dan mampu memakai waktuku, memakai karuniaku, memakai kesempatanku, memakai uangku, menjadi memakainya itu dengan balance gitu. Memakainya dengan balance. Bukan arisan salah, bukan shopping salah, no. Tapi kalau kita terfokus pada itu, maka kita tidak menjadi berkat. Jadi buat apa? Tuhan mau kita menjadi berkat. Tuhan melihat proses kita. Tuhan tidak suka sama orang yang malas secara rohani. Mana yang kita pilih? Aku ini mau jadi apa? Itu. Karakter yang keempat. Tuhan mau kita berlaku jujur dan benar. Orang yang bisa bersikap jujur dan benar, itu punya kerendahan hati untuk mengakui, oh iya saya salah. Oh iya tidak apa, pendapat kamu aja yang terjadi. Oh iya, aku kurang tepat gitu. Dia punya kerendahan hati untuk itu. Oh ya nggak apa-apa, pendapat kamu aja yang terjadi. Oh nggak apa-apa, memang kita sama-sama berproses. Jadi ini adalah orang yang punya karakter jujur dan benar. Orang yang punya kerendahan hati untuk mengaku diri salah, berarti dia bisa improve dirinya sendiri. Amsal 10 ayat yang ke-9. Amsal 10 ayat yang 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Ayat 16. Upah pekerjaan orang benar membawa pada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Amsal 16 ayat yang ke-8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Nah, ini ada banyak sekali ayat yang intinya kalau kita belok-belok jalannya cepat lambat pastilah ketahuan gitu aja deh. Jadi memang Tuhan mau kita jadi orang yang jujur dan benar kok. Karena apa? Karena pada akhirnya kebenaran pasti terbuka. Pada akhirnya kebenaran pasti terbuka. Kalau hari ini ketidakjujuranku masih belum terbuka, itu kita bisa lihat bahwa Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bertobat. Jadi kalau kita sadar ada hal-hal yang harus kita benahi, cepat-cepat bertobat, kembali pada kebenaran, kembali untuk bersikap jujur. Karena hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bertobat itu. Jangan kelamaan karena Tuhan juga bisa menjadi murka dan kita tidak mau itu terjadi. Maka hari ini cepat-cepat berbalik untuk menjadi orang yang benar dan jujur. Amsal 24 ayat 18. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Kita tidak mau Tuhan mandang kita jahat. Kita tidak mau Tuhan memalingkan mukanya daripada kita. Kita mau wajah Allah memandang pada kita melulu gitu. Maka caranya kita harus belajar, berjuang untuk bersikap jujur. Untuk berjalan pada kebenaran. Walaupun aku tahu, untuk bersikap jujur dan berjalan pada kebenaran ini bukan sesuatu yang gampang. Karena lawan kita itu bukan orang-orang di sekitar. Sering lawan kita itu adalah diri sendiri. Pada waktu kita harus bersikap jujur dan benar, itu ada hasrat-hasrat negatif yang harus kita tekan agar kita bisa berbalik untuk memilih
melakukan atau berkata yang benar dan jujur di hadapan Allah. Bukan sesuatu yang gampang. Tapi ini tetap harus kita usahakan. Kita bawa semuanya di hadapan Allah. Lewat kerajinan kita di dalam roh, kita akan bertumbuh, kita akan makin dimampukan untuk bisa berlaku jujur dan benar di hadapan Allah ini tadi. Dan pakai kesempatan ini segera untuk bertobat. Karena apa? Karena kita tidak mau Allah memanglingkan wajahnya daripada kita. Mazmur 80 ayat yang keempat. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Jangan tunggu Tuhan murka. Hari ini kita cepat berbalik dan berjuang untuk kembali hidup jujur dan benar di hadapan Allah. Ingat bahwa Tuhan itu melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Mungkin manusia sekitar kita melihat kita, wah lingkarannya udah muter, aktivis, banyak orang baik, banyak orang yang ditolong sama kita, mulutnya sangat-sangat manis. Itu mungkin orang-orang sekitar kita melihat seperti itu. Tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita. Dan dia panjang sabar. Kalau dia panjang sabar, itu bukan berarti dia maha sabar. Dia panjang sabar. Berarti apa? Kesabaran Tuhan ada batasnya. Tadi kita udah baca ayatnya di Amsal 24 ayat 18. Kita tidak mau wajah Tuhan dipanglingkan daripada kita. Maka hari ini kita diingatkan untuk cepat-cepat balik, bertobat, dan bertindak jujur dan benar di hadapan Tuhan. Karakter yang kelima, jaga mulut. Nah ini hal yang sering sekali dibicarakan, malah bisa 1-2 sesi sendiri sebetulnya kalau ngomong tentang mulut. Tapi sebenarnya ringkasnya begini, orang kalau ketemu Tuhan, dia kan pasti berubah kan. Setiap orang yang ketemu sama Tuhan, itu pasti berubah. Dan perubahan pertama yang kelihatan itu dari mulutnya dia. Kalau mulutnya tetap judes, mulutnya tetap jahat, tetap gosip, mulut berprasangka, tetap mematikan orang lain, selalu negatif. Nah itu sebetulnya dia belum berubah. Orang yang ketemu Tuhan itu pasti berubah. Dan perubahan pertama yang paling kelihatan adalah mulutnya dia. Amsal 21 ayat yang ke-23. Amsal 21 ayat ke-23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kesombongan diungkapkan dari mulut. Ngerasanin orang dari mulut juga, marah-marah dari mulut juga gitu. Jadi istilahnya mulut kita ini sering bablas. Nah, kita diingatkan untuk harus belajar kontrol mulut ini tadi, biar gak bablas. Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah Bapak dan Ibu, hidup dan mati kita bukan dikuasai oleh berapa banyak donasi kita. Hidup dan mati kita bukan dikuasai oleh berapa banyak komunitas kita join. Hidup mati kita bukan dikuasai oleh berapa banyak ayat kita hafal. Hidup mati kita bukan dikuasai oleh berapa banyak romo kita kenal. No, ayat jelas. Hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Kenapa? Karena lidah ini corong daripada hati kita. Kalau hati kita baik, benar, yang terpancar dari lidah itu pasti berkat. Tapi kalau hati kita ini comberan kotor, maka yang terpancar bisa jadi kayaknya manis. Tapi manisnya itu ada maunya. Tapi kalau tidak ada maunya, karena ininya comberan kotor, maka yang terpancar dari mulut juga maki-makian, pedes semuanya, nyakitin, panasin kuping semuanya. Seperti itu. Ini kenapa hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Karena lidah itu adalah corong daripada hati kita. Dan akan ada waktunya kita dihakimi oleh setiap perkataan mulut kita. Matius 12 ayat yang ke
34. Hai kamu keturunan ular beludak. Tuhan ini yang ngomong loh. Kita tidak mau dipanggil ular beludak sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang seperti ini. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal yang baik. Sedangkan kamu sendiri jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap daripada hati. Mulut ini corong daripada hati. Makanya hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari pengadilan. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Jadi Bapak dan Ibu, jangan lagi kita bilang, aduh aku nih orangnya baik loh sebenarnya. Cuman ya ini aku tadi kebablasan. Jangan kita ngomong seperti itu lagi. Kita harus belajar untuk kontrol lidah kita. Sehingga lidah ini jadi berkat. Karena ayat jelas bilang, ada waktunya nanti setiap kata yang keluar dari mulut kita, itu akan dihakimi oleh Tuhan. Dan kita tidak mau ada kata-kata kebablasan yang ternyata menjatuhkan kita pada kebinasaan. Belajar untuk kontrol hati sehingga yang terpancar di lidah kita semuanya adalah berkat. Ada ayat lagi yang cukup keras. Coba kita buka di Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19 dan 26. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi benar-benar diminta untuk kontrol hati. Biar gak kebablasan itu tadi. Dengar aja dulu, tapi jangan gerusak-gerusuk mulut, jadi kecepatan marah, emosinya naik duluan. Karena apa? Ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ini ayat keras banget. Kita udah doa pagi, rosario, misa setiap hari, ke gereja, ikut novena, saat teduh setiap hari, PA sehari sekali, doa ini, doa itu lagi. Tapi kalau ternyata lidahnya nggak bisa kontrol, ayat bilang sia-sia ibadahnya. Kita nggak mau ibadah kita jadi sia-sia. Jadi sebenarnya kayak 1 Timotius 6 ayat 6 itu tadi kita udah baca. Ibadah itu banyak gunanya. Ibadah itu sebetulnya adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau kita sama Tuhan berkomunikasi, memang ada komunikasi secara roh ke roh, dan kita lakukan itu tadi dalam ketekunan, di dalam kerajinan, otomatis saya berubah. Dan yang berubah pertama itu tadi adalah lidah. Lidahku tidak akan terpancar kemarahan. Lidahku tidak akan terpancar kesombongan. Lidahku tidak akan kebablasan. Gitu. Lidahku tidak akan memperkatakan hal yang sia-sia lagi. Gitu. Jadi ini karakter yang harus kita punya juga. Jaga lidah. Karakter yang keenam. Tuhan mau kita menjadi sabar dan tenang. Ini juga sesuatu yang gak gampang. Amsal 14 ayat yang ke-30. Amsal 14 ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Ini kita harus berjuang, belajar untuk sabar, belajar untuk tenang. Walaupun mungkin keadaan tidak bagus, jangan kita terjun pada kekhawatiran. Walaupun mungkin kita dimaki-maki orang, jangan juga kita menjadi tidak tenang dan akhirnya marah-marah balik gitu. Jadi sampai ayat aja bilang loh,
Orang yang tenang itu lebih daripada pahlawan yang merebut kota. Karena apa? Yang kita lawan itu diri sendiri. Yang kita lawan itu adalah emosi kita sendiri. Dan ini yang Tuhan mau kita perjuangkan. Kita harus belajar untuk sabar dan tenang itu tadi. Belajar untuk ngalah sama orang lain. Walaupun saya yang benar. Belajar untuk itu. Orang berantem karena merasa aku yang benar kok, aku yang benar kok. Itu akhirnya kalau orang udah berantem, ya itu jadi salah juga. Walaupun aku yang benar. Karena percuma berantem sama orang yang belum selevel. Jadi buat apa nanggepin orang-orang yang emosi dengan emosi balik? Gak guna. Jadi ayat jelas mengatakan, minta kita belajar sabar dan tenang. Yesaya 30 ayat yang ke-16. Yesaya 30 ayat yang ke-16. Ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak dan Ibu, mungkin kita semua bisa merasa ya, di dalam keadaan yang membuat kita takut, khawatir, kecewa, ataupun marah, kalau kita nerusin rasa khawatir kita, nerusin rasa marah kita, maka kita tidak akan bisa berpikir jernih. Dan kita malah jatuh pada kekhawatiran yang lebih dalam lagi. Kita akan jatuh pada emosi kemarahan yang lebih dalam lagi. Dan akhirnya kita merasa nggak bisa lakukan apa-apa. Pengennya ini ego yang makin naik. Pengennya itu marah untuk bales dia gitu. Pengennya itu ngatain dia balik. Karena apa? Karena aku pengen menunjukkan powerku. Tapi pada saat aku menunjukkan powerku yang adalah egoku, sebenarnya rohku lemah. Kita tidak mau roh kita menjadi lemah. Kita mau roh kita kuat. Kalau roh kita kuat, kita akan bisa mengalahkan egoku. Kita akan bisa mengalahkan emosiku. Kita akan bisa mengalahkan ketakutan dan kekhawatiranku. Makanya ayat bilang, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kekuatan apa? Kekuatan roh ya. Bukan kekuatan ego. Bukan kekuatan bicep kita. Tapi kekuatan roh. Dan kalau kita sudah hidup di dalam ketenangan itu tadi, baru kita bisa berdoa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bisa introspeksi diri sendiri. Pada waktu kita marah, pada waktu kita kecewa, bisa nggak berdoa? Hati kayaknya dongkol, pikiran kayaknya panas, butek gitu. Kita nggak bisa berdoa. Maka ayat udah jelas bilang, 1 Petrus 4 ayat 7. Kalau tenang, baru bisa berdoa. Jadi belajar untuk menjaga ketenangan dan kesabaran hati. Agar kita bisa kuat secara roh untuk mengalahkan diri sendiri, untuk menepis kekhawatiran kita, dan kita bisa berdoa. Lalu berikutnya, yang karakter yang terakhir. Tuhan nggak mau kita jadi mata duitan, istilahnya ya. Jangan materi atau uang menjadi target hidup. Matius 6 ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak dan Ibu, ini ayat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus juga sendiri ya. Dia ngomong tentang mengabdi. Kita tahu mengabdi itu bukan cuma sekedar ikut.
Kita tahu mengabdi itu berarti ikut dengan keseluruh hati kita, ikut dengan seluruh pikiran kita, menjadi abdi, itu mengabdi. Dan Tuhan bilang, kita tidak bisa mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. Kita harus pilih salah satu. Tuhan tahu kalau hidup di dunia itu memang butuh duit. Iya, tapi bukan berarti kita menjadi hambanya duit. Tuhan tetap mau kita mengabdi kepada Dia. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, maka duit menjadi budak kita. Tapi kalau kita mengabdi kepada Mamon, maka kita menjadi budaknya Mamon. Bapak dan Ibu, Mamon atau uang itu adalah bos yang jahat, yang akan menuntun kita pada keserakahan. Tidak akan pernah ada puasnya, tidak akan pernah ada kata cukupnya. Dia adalah bos yang jahat. Tapi Mamon adalah hamba yang baik. Saat kita mengabdi kepada Allah, Allah adalah bos kita. Kita ada di atasnya Mamon. Dan kita bisa kontrol uang. Dan uang itu menjadi budak kita. Saat uang menjadi budak kita, kita bisa memakai uang untuk menjadi berkat bagi banyak hal. Itu. Kita tidak diperhambakan dengan uang. Kita bisa ngomong cukup. Kita tidak kejar-kejar dan menjadikan uang sebagai fokus hidup kita. Ini yang Tuhan mau. Sebenarnya, boleh dijawab di dalam hati, Tuhan itu suka nggak sih dengan orang yang pengen cepat kaya? Tuhan suka nggak sih dengan orang yang pengen cepat kaya? Pengen cepat kaya boleh nggak sih? Pengen cepat kaya boleh nggak sih? Pengen cepat kaya boleh nggak sih ya? Itu kita buka di Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Ternyata pengen cepat kaya itu salah. Cuman pengen cepat kaya itu salah. Kenapa? Berarti kalau kita pengen cepat kaya, berarti hatiku terfokus pada Mamon. Ingat ya, tadi Tuhan bilang, Matius 6 ayat 24, hati ini nggak bisa mendua. Pilih salah satu, Tuhan atau Mamon. Kalau hatiku pengen cepat kaya, berarti hatiku tuh terfokusnya pada Mamon, untuk kejar Mamon. Maka tidak akan luput dari hukuman. Oke, question kedua. Kalau nggak pengen cepat kaya deh, pengen kaya aja, tapi biasa-biasa, nggak usah cepet-cepet, nggak apa-apa gitu. Nah, kira-kira boleh nggak gitu? Pengen kaya doang, tapi nggak usah cepet-cepet lah, biasa-biasa aja gitu. Kira-kira boleh nggak? Bagaimana Pak Kris? Kira-kira boleh nggak ya? Pengen kaya doang, tapi nggak usah cepet-cepet. Coba kita buka di 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, ayat bilang, ternyata pengen kaya nggak cepet-cepet loh. Pengen kaya aja bisa membuat kita jatuh juga pada pencobaan. Ternyata pengen kaya aja juga nggak boleh gitu. Karena pengen keinginan hati itu tadi, ini sebetulnya akan menjadi fokus hidup kita. Saat kita kepengen kaya, kita tidak lagi terfokus kepada Tuhan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cinta uang akar segala kejahatan. Bukan uangnya ya, bukan uangnya yang akar kejahatan, tapi cinta uang itu adalah akar dari kejahatan. Saat kita cinta uang, berarti hati kita cinta sama uang. Hati kita terfokus kepada uang. Dan ini akan menuntun kita pada satu kejahatan kepada kejahatan yang lain. Membuat kita menyimpang dan menyiksa diri. Berarti apa? Harusnya nggak perlu. Harusnya nggak perlu siksaan ini tadi ada. Tapi karena kita ingin
kita cinta dan ingin uang itu, akhirnya kita tidak pernah bisa berkata puas. Dan kita tidak akan bisa happy dengan keadaan kita. Padahal kita tahu, happiness itu cuma ada pada Tuhan. Happiness itu, joy itu cuma ada pada Tuhan. Ini nanti belajar detailnya lagi di BCM, seminar BCM. Happiness cuma ada bersama dengan Tuhan. Tuhan bukan sarana untuk menuju pada kebahagiaan, tapi Tuhan adalah kebahagiaan itu sendiri. Jadi kalau hati kita cinta pada Tuhan, maka otomatis dia tidak cinta pada Tuhan. Kalau hati kita cinta pada uang, maka otomatis dia tidak cinta kepada Tuhan. Karena hati kita tidak bisa bercabang. Mau Tuhan atau mau mamon. Jadi, jangan jadikan uang sebagai target hidup. Tuhan tidak mau ini menjadi karakter kita. Ingin cepat kaya nggak boleh. Ingin kaya juga nggak boleh. Jadi yang boleh apa dong? Yang boleh adalah Amsal 13 ayat yang ke-1. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Semua yang di dalam Tuhan tidak ada yang instan. Pasti ada prosesnya. Termasuk mengumpulkan kekayaan. Hal kekayaan itu tadi. Tuhan mau kita hidup di dalam kerajinan, ketekunan, dan iman yang bersarah aktif kepada Dia. Ada tindakan yang kita lakukan untuk mencapai pengharapan kita dan berjalan di dalam pimpinannya Dia. Di situ kita baru bisa mendapatkan berkat yang memang Tuhan sediakan untuk kita. Bukan karena keinginan daging kita, tapi karena berkat yang memang Tuhan sudah berikan untuk kita. Ayat yang terakhir, 3 Yohanes 1 ayat 2. Surat Yohanes, bukan Injil, 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bapak dan Ibu, kata-kata baik-baik itu tadi sebetulnya bicara tentang prosperity. Perhatikan kata-katanya di sini. Tuhan mau kita baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik. Berarti apa? Tuhan mau roh jiwa kita baik duluan, baru yang lainnya akan mengikuti. Tuhan mau roh jiwa kita baik duluan, maka kehidupan kita yang lainnya akan menjadi prosper. Karena apa? Kalau kita sudah dewasa secara roh, dan Tuhan kasih kita kekayaan, kita tidak akan neko-neko deh singkatnya. Tapi kalau roh jiwa kita belum prosper, belum dewasa, dan Tuhan kasih kita kekayaan, wah, hidup kita pasti neko-neko. Either kita sangat-sangat pelit, atau kita pakai uang untuk hal-hal yang tidak berguna, karena kita merasa punya uang, kita merasa punya power, kita sembarangan sikap sama orang lain. Saya tidak tahu. Tapi yang pasti ayat mengatakan, Tuhan mau kita prosper dulu secara roh dan jiwa. Dan berikutnya, berkat jasmani akan mengikuti. Karena Tuhan sudah lihat kita mampu. Jadi Bapak dan Ibu, bagian kita adalah belajar untuk tunduk taat, rendah hati, takut sama Tuhan, perdalam relasi kita dengan Tuhan, maka inner kita akan menjadi kuat. Roh kita akan menjadi dewasa. Saat roh kita menjadi dewasa, maka karakter kita pasti berubah. Makin mengandalkan Tuhan, makin mengenal Dia secara pribadi, makin bisa menjaga lidah kita, akan makin bersikap benar dan jujur juga, akan bisa hidup di dalam kerajinan roh. Ini sudah menjadi sebuah gaya hidup. Kerajinan roh ini menjadi sebuah gaya hidup, bukan menjadi sebuah kewajiban biasa, tapi menjadi lifestyle. Kita akan bisa sabar dan tenang menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin bikin kita emosi naik, bikin kita takut dan khawatir,
dan kita tidak akan lagi memfokuskan diri untuk mencari kekayaan-kekayaan duniawi. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus berkati. Oke, berikutnya sebelum doa tutup, mungkin Sis Grini bisa pimpin doa syafaat. Oke sis, kita doa syafaat rame-rame dulu ya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mengucap puji syukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat, terutama untuk komunitas kami, PA Living His Words, dan juga komunitas Santo Thomas semuanya, karena Kau tetap memberikan kami kesehatan, damai sejahtera, dan juga pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kami sungguh mengucap syukur atas semuanya ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas pembukaan paroki sehingga umat boleh menerima tubuh Kristus secara sakramental. Semoga dengan tubuh Kristus hadir dalam diri kami makin bertumbuh untuk mengenal Engkau lebih baik dan lebih dalam lagi. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas bayi dalam kandungan Sisvita. Biarlah kiranya Tuhan memberikan rahmat kesehatan, kekuatan, jauhkanlah Sisvita dan Bro Sandy dari segala kekhawatiran. Bapa, kami saat ini mengerti Sisvita sedang mengalami pendarahan, namun ya Bapa, kami orang yang percaya kepadamu. Kami mengetahui bahwa Engkau menjaga dia lebih dari sebelumnya. Dan kami mau menyerahkan segala kekhawatiran Sisvita dan juga kekhawatiran Bro Sandy ke dalam tangan penyelenggaraanmu. Kasihanilah kami ya Bapa, kasihanilah Sisvita, dan kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon untuk para pemimpin bangsa Indonesia, Bapak Jokowi, para menteri, para gubernur, dan juga para pimpinan gereja, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, dan para imam. Semoga roh kebijaksanaan bernyala-nyala dalam diri mereka, sehingga dalam pengambilan keputusan dan bertindak selalu mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan orang banyak dan mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon untuk rekan-rekan kami yang saat ini masih hidup sendiri. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan mempertemukan mereka dengan jodoh yang seiman, dengan pelaku firman yang baik, terutama untuk Bro David, untuk Bernadetta Yorita, untuk Sis Valen, untuk Sis Sinta. Bapa, kiranya Engkau menyatukan mereka dengan teman dekat mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka mampu membentuk keluarga Kristiani yang sejati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kakak tercinta Bro David yang sangat merindukan keturunan dan mereka sudah 8 tahun menikah. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada keluarga ini. Dampingilah mereka agar mereka sungguh beroleh rahmat keturunan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kami berdoa untuk semua rekan yang terkena dampak ekonomi karena COVID-19 ini, terutama untuk lingkungan dari keluarga PA Living His Word ini, Bro Sandy, Sis Lucia, Jenny, anak Sis Siska. Kiranya ya Bapa, Engkau pencipta segala sesuatunya, Engkau bisa menciptakan bisnis untuk mereka, Engkau bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk mereka. Berilah mereka rahmat-Mu agar mereka tahu kemana mereka harus menuju. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon untuk Canisius Dodit agar ada damai sejahtera dalam dirinya, roh takut akan Tuhan, agar dia mau kembali menjadi pengikut Kristus yang baik,
yang saleh, yang lebih kuat dari sebelumnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yorita dan Yosafat, sehingga mereka berdua dapat bersatu dalam pernikahan Katolik yang penuh kasih. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Sis Uca yang berulang tahun, kiranya Bapa menolong Sis Uca untuk semakin lama, semakin penuh sukacita, semakin hidup dalam hadirat-Mu, juga untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Dampingilah mereka agar hidup menjadi anak-anak yang penuh kasih, anak-anak yang takut akan Tuhan, juga untuk suaminya. Besar sekali harapan Sis Uca agar keluarga menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, keluarga idaman, yang selalu mengandalkan Engkau. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon agar pekerjaan yang telah lama dirintis oleh suami Sis Ati dengan United Nations beroleh rahmat-Mu sehingga dapat selesai pada waktunya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih remaja, khususnya untuk Karina, agar rahmat Tuhan sendiri yang mendampingi dan menyelesaikan dia selama masa studinya, dan juga dalam masa remaja yang penuh tantangan, cobaan, dan godaan, kiranya Roh Kudus senantiasa bertahta dalam hatinya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih. Silakan doa tutup. Lanjutkan. Ayo Boni, kita tutup dengan Mazmur 23 sama Yohanes 15 seperti biasa, lalu lanjutkan dengan doa tutup. Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Udah penutup ya? Iya. Marilah kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih kami sampaikan kepadamu karena Engkau telah memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu dari awal hingga akhir ini. Ya Bapa, kami mohon padamu agar kami semua dapat bertumbuh dalam iman. Kami dapat berlaku jujur. Kami dapat memilih hanya Engkau dan tidak memilih mamun. Kami mohon padamu ya Bapa, pada kami semua yang hadir dalam acara hari ini, dalam komunitas kami ini, kiranya selalu Kau tambahkan iman kami. Kau selalu tambahkan iman kami dalam keseharian kami ya Bapa. Jauhkanlah kami dari segala kejahatan yang mengancam kami, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Mohon padamu ya Bapa, agar iman kami selalu Kau tumbuhkan dari hari ke hari, di lingkungan kami, di sekitar kami, maupun dimanapun kami berada. Ya Bapa, semua doa ini kami persatukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you semuanya. Terima kasih. Thank you. God bless. Terima kasih Sheila. Terima kasih, Thank you. Stella. Thank you. God bless. God bless. Terima Bye. kasih Bu Sheila. Thank you, sis. Thank you, Sheila. Thank you. Sheila. Thank you, Gisela. Thank you, David. Thank you, Bonnie. Oh iya, ada pengumuman. Sorry. Halo, Ci. Ya, pengumuman, Ci. Iya. Bacain, David. Sorry. Ya, pengumuman untuk minggu ini Bapak Ibu. Yang pertama, hasil PT minggu lalu 2.000. Hasil beribu. Hasil kolekte ini akan digabungkan dengan kolekte minggu ini untuk disalurkan melalui rekening layanan komunitas Santo Thomas. Yang kedua, hasil penjualan laksana untuk program Aku Sekolah Aku Kuliah mendapatkan 200.000 dan dikirimkan ke rekening Asak Anes Penginjil. Terus yang ketiga, setiap hari Rabu pukul 17.30 silakan mengikuti pengajaran Ibu Chun dan Romo. Yang terakhir, kolekte atau persembahan kasih dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Bu. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, David. Thank you semuanya. Aku tinggal dulu ya, soalnya aku harus join di Zoom-nya